presentasi dan juga observasi. Nah, kita di sini nanti akan melakukan percakapan pasca observasi ya, dari pembelajaran yang sudah Dewi lakukan sejak persiapan kemarin. Nah, untuk kali ini saya ingin bertanya bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kegiatan observasi kemarin dalam proses pembelajaran yang Bu Dewi lakukan. Setelah diobservasi merasa saya karena sudah melaksanakan pembelajaran. Pada saat diobservasi ini saya merasa canggung ya, karena mengajar dengan ditunggu terasa beda ya, gitu ya, ya jadi kemarin itu agak canggung ya, agak canggung karena ya ditunggu ya, di observer ya, tetapi tidak menjadi masalah. Walaupun seperti itu saya harus tetap melakukan pembelajaran yang baik kepada siswa. Kemarin sudah terlaksana, Bu Dewi saat itu juga sudah melaksanakan dengan baik, mungkin sedikit canggung tadi ya, tapi alhamdulillah sudah lega. Untuk berikutnya, apa area yang dikembangkan saat pembelajaran kemarin? Dalam pembelajaran saya area yang saya kembangkan yaitu penguasaan kosakata terhadap siswa. Di situ dalam pembelajaran di awal saya memberikan berupa gambar-gambar. Dari gambar itu saya meminta anak untuk menyebutkan itu bahasa Inggrisnya apa. Nah, dari situ kan anak juga bisa menambah penguasaan kosakata. Terus dari LK yang saya berikan itu saya juga memberikan LK yang berupa reading sesuai dengan materi, yaitu materi prosedur teks. Dari teks itu kan berarti anak bisa mengetahui lebih banyak vocabulary dari teks tersebut. Kemarin materinya teks procedure ya Bu, kemudian yang dikembangkan adalah tentang peningkatan vocabulary anak, dan alhamdulillah agak juga berhasil gitu ya Bu, anak-anak makin paham dengan beberapa keterangan baru. Iya, setidaknya pada saat saya menampilkan gambar tersebut anak juga banyak yang mengetahui bahasa Inggrisnya. Nah, lalu saya meminta anak untuk menulis di papan tulis. Kemudian tahapan-tahapan apa yang telah Ibu lakukan dalam pelaksanaan pembelajaran saat observasi kemarin? Tahapannya sebelumnya saya berarti membuat modul aja sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Lalu saya membuat PPT untuk presentasi berupa materi yang saya ajarkan. Terus saya membuat PKPD atau worksheet untuk berdiskusi anak. Lalu dalam observasi pada saat pembelajaran ada tahapan yang saya lakukan, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Biasanya kalau dalam kegiatan awal biasanya kan kita memberikan salam kepada siswa, terus mengabsen siswa, melakukan ice breaking, terus persepsi ya, terus di situ di kegiatan setelah itu dalam kegiatan intinya saya mengelompokkan anak ya, dan kelompok berdiskusi, lalu memberikan LKPD ya, dari LKPD tersebut nanti anak presentasi. Dari presentasi itu nanti anak menyimpulkan apa yang dipelajari dari itu. Di penutup itu nanti kita melakukan refleksi apa yang dipelajari. Kira yang sudah dilakukan dari persiapannya ya, mengajar itu membuat modul ajar, kemudian saat pelaksanaan pembelajarannya juga tahapannya ada persepsi, ada diskusi di kelompok untuk membantu
materi ya. Kemarin juga Bu Dewi menjelaskan juga materinya dulu secara klasikal dengan memancing memancing anak dengan video yang saya perlihatkan. Baik. Kemudian adakah kendala-kendala saat proses pembelajaran saat diobservasi kemarin Bu? Ada Bu. Ya, saya lihat masih ada anak dalam kelompok itu kurang aktif dalam mendiskusikan jawaban dari soal yang saya berikan. Mungkin kendala itu terjadi penyebabnya mungkin anak mungkin kurang paham dengan materi yang diberikan, terus anak kurang menguasai materi, lalu mungkin anak itu contohnya hanya kayak dia manut gitu, berkelompok ya, jadi sudah ada yang mengerjakan, cuma ikut gitu, diam aja, ikut dompleng saja gitu. Terus kira-kira apa yang sudah Bu Dewi lakukan kemarin dalam mengatasi kendala itu kemarin? Ya, kemarin saya selalu memantau dalam kelompok itu, saya dekati, ayo diskusi bersama, terus saya menanyakan kesulitannya apa gitu. Nah, dari saya ke kelompok-kelompok yang anak itu tidak aktif, mereka mau bertanya, kadang bertanya, Bu, ini artinya apa, ini artinya apa gitu. Ya, intinya saya memberikan motivasi ke anak itu, ayo kerjakan bersama. Kemarin saya amati juga seperti itu, Bu Dewi sudah moving gitu ya, dari kelompok satu ke yang lain untuk memberikan memfasilitasi apa yang para murid butuhkan ya, untuk bertanya dan memberi arahan lebih lanjut dalam mengerjakan LKR. Baik Bu Dewi. Kemudian dari rencana yang telah Bu Dewi buat di modul ajar kemarin, susunannya seperti itu, kemudian diterapkan dalam proses pembelajaran saat observasi kemarin, kira-kira keterlaksanaannya itu menurut Bu Dewi berapa persen Bu Dewi? Kalau menurut saya sekitar 85% saya menilainya ya, karena di situ pembelajaran ternyata masih ada anak yang belum aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Kemungkinan lain apa Bu, dari yang 15% itu yang belum terpenuhi waktu? Oh iya, dalam itu Bu, pengerjaan dalam diskusi itu waktu yang saya berikan ternyata kurang dari waktu yang saya berikan, kurang banyak gitu ya. Jadi ya ada anak belum selesai, padahal waktu yang saya berikan menurut saya cukup, ternyata untuk anak belum cukup. Itu beberapa ketercapaian dari rencana yang sudah dibuat dengan saat pembelajaran itu 85% sudah luar biasa itu Bu. Jadi sudah hampir terpenuhi semua. Nah, mungkin itu dulu Bu Dewi untuk percakapan kita kali ini. Saya sangat senang sekali bisa berbagi dengan Bu Dewi tentang proses pembelajaran kemarin sampai hari ini.